Patrick Kluivert masih mencoba-coba. Sebenarnya kan di pertandingan seperti itu nggak bisa mau mencoba-coba pemain yang bukan di posisinya umpamanya seperti itulah. Halo sahabat bicara bola, kembali lagi bersama saya Alphonsus Kelvan. Senang sekali rasanya saya bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng santai sama sahabat bicara bola semuanya dimanapun berada. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani seorang legend sepak bola Indonesia, senior saya juga. Saya pernah main bareng sama senior saya ini di Madura United dulu. Tahun berapa ya Mas Indri ya? 2013. Selamat datang Mas Indri. Sama-sama, Alphon. Lama banget Mas gak ketemu Mas. Iya, udah berapa tahun kita ya? Dari tahun berapa dulu Mas 2013, 2012 lah. 2012 Mas ya? Masih. Oke. Dulu kita divisi utama Mas ya? Divisi utama naik ke Liga 1 terus dibeli sama Madura kan. Oh iya. Setengah musim doang. Setengah musim doang ya. Benar. Kan abis itu pemainnya ganti semua. Iya. Termasuk ente kan. Jadi bagaimana itu yang di Madura? Udah kelar. Enggak, bukan yang itu. Kan ada teman-teman kita banyak. Jangan ini dulu dong. Iya. Jangan pikirannya jangan yang lain dulu. Oke. Yasir, Pak Yasir. Yasir. Terus ada yang bagian bagi duit tuh kan ada itu. Oh si ini sekarang udah jadi manajer kayak gitu ya. Dia. Ya nggak apa-apa lah, ya, itu masalah. Ya. Udah lah, yang itu udah dilupakan. Siap. Aja. Berarti Mas ini sekarang di mana? Di Jakarta aja? Aku sementara di Bogor, ada akademi juga, bantu biasa. Akademi, terus ada salah satunya Bogor City, terus aku juga ada ikut di hire juga jadi dirteknya di ada SCB baru jalan 4 bulan ini, namanya Sinatria di Cibinong. Oke. Tim baru, bukan baru sebenarnya, tim lama tapi nge-branding baru. Terus aku jadi salah satu BA-nya juga, terus dirteknya gitu. Kalau ada pelatih kiper bisa kali ya? Boleh. Makanya enggak, saya lagi nyari pelatih kiper yang berlisensi gitu kan. Kalaupun emang nanti Alphon ada kesempatan mau main silakan. Dengan senang hati dong kita Sinatria ya kan. Supaya berkembang ya kan, maksudnya tidak di situ-situ aja. Kita kan juga mau nge-branding bagaimana pembinaan itu tetap harus berjalan. Luar biasa. Mas, kita coba bicara nih soal Piala Dunia kemarin kan. Setelah kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 ya. Mimpi kita bersama untuk main di Piala Dunia kan menjadi kenyataan nih Mas. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Mas Indri tentang permainan Indonesia di putaran keempat kemarin? Kalau menurut saya secara permainan kita juga nggak kalah sebenarnya ya, karena pemain-pemain kita juga pemain-pemain top level semua ya, mulai dari Liga 1 Indonesia, terus main di luar juga Serie ya. Ada di Ligue 1, terus ada di Belanda juga. Sebenarnya kualitas juga nggak beda jauh. Tinggal bagaimana sekarang yang kita lihat penerapan strategi mereka. Strategi ya di formasi, terus penempatan pemain. Nah ini yang saya lihat Patrick Kluivert masih mencoba-coba. Sebenarnya kan di pertandingan seperti itu nggak bisa mencoba-coba pemain yang bukan di posisinya umpamanya seperti itulah. Riskan jadi. Nah riskan. Kalau mau ya sebenarnya di bulan September kemarin kan udah ada uji coba gitu. Kenapa mereka nggak melakukan hal itu gitu loh? Padahal lawan China Taipei beberapa pemain yang nggak pernah main dimainkan juga. Tapi kan patronnya harus jelas. Betul. Ya formasinya harus jelas, strateginya harus jelas, formasi pun juga harus jelas. Mau 4-3-3, 4-2-3-1 atau 3-4-3 atau 3-5-2, ya itu harus jelas. Nggak boleh apalagi istilahnya krusial ya buat kita juga gitu, di pertandingan lawan Arab. Saya pun juga kaget. Padahal di sebelumnya itu pakai 3 back. Ya 3 back itu sangat luar biasa. 3-4-3 artinya 3 belakang ini selalu mereka kompak. Betul. Ya di situ ada Rido, ada Ijes, ada si Hapner. Terus di sisi kiri ada Verdong, terus Verdong bisa ditaruh di tengah, di situ ada Dean James, di kanan ada Kevin Dick, di tengah Joey Pelipesi bisa main di situ, Tom Haye.
banyak gitu loh. Pemain depannya tinggal milih sebenarnya. Jadi formasi itu sebenarnya menurut saya hanya angkat, tapi bagaimana pemahaman pemain bisa memberikan perputaran di tengah atau di keseluruhan lapangan itu berjalan dengan baik gitu. Oke Mas, terus menurut Mas Indri nih, apakah sekarang ini adalah timnas terbaik yang pernah kita punya nih? Kalau menurut saya iya. Sebenarnya kan tahun 90-an kita sudah punya ya. Primavera istilahnya ya Primavera, terus ada Garuda 1. Terus setelah itu baru ada SAD semuanya. Nah ini jadi pertanyaan gitu. Bagaimana timnas kita ini padahal di Asia waktu di tahun 90-an kan raja Asia benar. Gitu. Cuman kenapa kesininya menurun kan gitu. Apalagi sebenarnya kan kalau lawan Arab kemarin kita udah bisa unggul 1-0. Kenapa nggak bisa mempertahankan kan itu? Iya. Kelihatan tuh Mas ya pas kita dibalas sama Saudi kayaknya ya langsung goyang kan gitu. Padahal istilahnya wasit juga fair. Ya, apalagi bagus, sih sebenarnya kekurangannya tuh apa sebenarnya menurut kita semua tuh apa gitu. Ya kalau saya menilainya formasi terus pemahamannya mungkin masih kurang. Apalagi kondisi mereka baru datang juga belum lama juga gitu. Belum datangnya 3 hari sebelum pertandingan mereka. Sebenarnya timnas yang lain pun juga sama sebenarnya. Mereka baru 4 hari gabung, tapi mereka sudah paham apa yang harus dilakukan di pertandingan. Mungkin ya Patrick Kluivert lupa mungkin lupa. Oh iya nih pemainku seperti ini, formasinya yang biasa mereka lakukan seperti ini. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan nanti ke depan. Evaluasi ke depannya Mas ya. Kemudian kalau kita ngomong lini depan nih Mas, kan Mas Indri juga bisa bermain di striker juga, second striker Mas ya. Menurut Mas Indri ini striker kita ini di putaran keempat ini apakah sudah tampil maksimal, sudah bagus? Kalau saya masih belum ya. Belum Mas. Belum maksimal. Ya ada Mauro Zylstra, ada kalau Ole sebenarnya udah di atas lah. Kalau ini kalau Mauro Zylstra juga masih muda, Emiliano Jonathan, ada Sananta, sebenarnya juga masih ada Egy, ada Beckham juga yang bisa ditaruh di depan, terus ada Orat Mangun juga. Tapi ya tadi mungkin kesempatan mereka untuk uji coba mungkin minim ya. Minim Mas ya. Yang sebenarnya kan kenapa timnas di Eropa dimanapun mereka sebelum pertandingan tuh sudah ada ya istilahnya atau internal game atau melawan tim yang nanti tipikalnya sama dalam pertandingan, ya itu yang dilakukan. Cuman kan di Indonesia nggak ada Mas Alfon. Jadi paling nggak kita ini sekarang butuh ajang untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda kita. Karena ya istilahnya pemain lokal kita juga sebenarnya mampu untuk bersaing. Setuju ya sih, mulai Mas. dari ya dulu Alfon gimana sih? Iya, ya Mas. masih bisa bersaing kan gitu. Siap. Tapi sekarang kesempatan itu minim. Minim banget sih Karena Mas. ya itu tadi liganya juga Liga 1-nya pemain asing juga udah terlalu banyak menurut saya. Tinggal bagaimana nanti ke depan ini dong dikasih kesempatan pemain-pemain muda. Ya pemain mau naturalisasi balik ke Indonesia juga nggak masalah. Karena apa? Mereka butuh jam terbang, mereka butuh bertanding. Iya Mas. Kalau di tim Eropa tapi mereka jarang dapat kesempatan, ya gimana mereka mau menunjukkan kualitas mereka? Nah sekarang tinggal bagaimana nanti federasi bisa memberikan ya istilahnya kesempatan kepada pemain-pemain ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Kan kemarin kalau kita lihat striker yang murni Indonesia kan Ramadan Samanta aja nih Mas. Menurut Mas Indri ini kalau boleh saya bilang ya, kita kan sekarang lagi udah krisis banget nih striker lokal. Kira-kira dari Mas Indri sedih gak sih ngeliat kayak gitu? Ya, apalagi pastinya, kan di zamannya Mas Indri kan pasti lah top lah. Kita pasti sedih lah. Karena apa? Potensi striker kita setelah Bambang Pamungkas sudah nggak ada. Ya setelah eranya Kurniawan, saya, terus mungkin Bambang Pamungkas, Kendu Doni, Boas juga ya. Boas juga. Abis itu kemana? Karena mereka nggak ada jam terbang untuk bermain di Liga 1. Semua malah sekarang di Liga 2. Tapi di Liga 2 pun juga udah ketutup, maaf, sama pemain asing juga. Tapi tahun 90-an kita ya 90 2000 kita masih bisa berkembang karena pemain asing cuma 3. Iya sih. Ya, belakang, tengah, depan.
ya istilahnya backbone-nya. Iya. Nah semua bisa main di situ. Ya dari sayap, dari gelandang. Makanya gelandang-gelandang kita kan gelandang bagus dulu. Ansari Lubis, ya kan. Wow itu hebat banget. Saya juga seneng lah. Terus ada Mas Bima juga. Iya Mas Bima. Terus ada ya Tommy termasuk adik saya juga, Tommy Haryanto itu kan gelandang-gelandang hebat juga gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Ya mulai dari ya pemain belakang juga udah sedikit kan. Kiper aja udah ayo. Iya Mas. Kiper. Gue juga sih males Makanya kan maksudnya kenapa sih gitu loh potensi kita yang sebegitu banyaknya sih pemain sepak bola, kenapa nggak ada kesempatan? Paling kalau yang saya lihat Hernando sama Nadeo. Iya. Itu doang sih. Yang lain hanya beberapa tim yang make pemain lokal gitu. Bener. Nah ya saya sebagai mantan pemain juga sekarang berkecimpung di sepak bola pembinaan juga harus ya lebih jeli aja untuk pemain kita. Kemudian Mas kan timnas kita ini udah gagal kan untuk melangkah ke Piala Dunia. Tapi kan ini kan bukan akhir dari segala-galanya lah. Nah sedangkan nanti kita ini ada agenda Piala AFF 2026 bulan Juni dan Piala Asia 2027. Ini bagaimana nih menurut Mas Indri peluang? Iya sebenarnya tidak boleh menyerah ya. Karena potensi kita ini masih banyak. Benar. Tadi Alfon bilang 2026 ada AFF 2027. Ini kesempatan buat mereka. Pemain-pemain kita masih muda-muda semua. Benar. Yang diaspora, yang lokal juga kan masih muda. Contohnya Beckham, Egy, mereka masih berkembang. Nah, tinggal bagaimana mereka dikasih kesempatan yang saya bilang dari awal, dikasih kesempatan di liga. Kalau mereka nggak dikasih kesempatan di liga, gimana kita mau menunjukkan kualitas permainan kita? Karena selama ini yang kita tahu kita bisa seperti ini ya, Alfon bisa seperti ini. Ya karena dapat jam terbang main. Iya sih Mas. Jam terbang kita lebih banyak. Iya. Kalau kita nggak dikasih jam bermain yang lebih banyak, terus gimana kita mau nunjukin ke pelatih? Iya. Ya maaf aja kadang pelatih siapapun kalau kita nggak dikasih jam terbang ya nggak mungkin gitu. Mau siapapun lah, mau pelatih siapapun yang hebat apapun, tapi kalau kompetisinya ya maaf berjalannya lambat, terus pemain lokal nggak dapat kesempatan, terus pemain naturalisasinya juga ya sedang-sedang aja. Padahal ya saya jujur kualitas pemain kita mewah loh. Iya sih Mas. Maksudnya ada di Ligue 1 itu kan wah udah luar biasa ya. Luar biasa Serie A. Tapi ya itu tadi harus ada jenjang buat di sini. Iya. Lokalnya tolong dimanfaatkan juga. Kita pernah ngalamin lah bagaimana kita bersaing dengan Roger Milla, Mabuang Kesak, Dejan Glusevic. Gila kan itu. Tapi kita mampu gitu. Karena kesempatan itu ada. Itu tinggal kesempatan bermain itu yang dibutuhkan oleh pemain-pemain muda kita untuk berkembang. Kalau ditutup, ya sorry itu sih. Tapi tetap kita harus tetap semangat. Tetap jangan putus asa juga. Ini perjalanan masih panjang. 4 tahun lagi kita masih ada. Tapi kita juga lihat nih di tahun ini ada 17 Piala Dunia. Tim kita juga masuk di situ, Indonesia. 17 ya. Ini kesempatan buat kita untuk support mereka. Siapa tahu di U17 ini bisa juara ya. Ya realistis saja lah. Yang penting mereka di babak grupnya bisa bermain dengan baik. Terus siapa tahu anak-anak ini bisa punya jenjang ke depan. Benar. Ya untuk menggantikan senior-seniornya ya. Senior-seniornya untuk bisa main di Piala Dunia next 2026. Mungkin bisa jadi di Piala AFF nanti nih sama Asia. Ya kalau saya jadi pelatih ya, mendingan saya walaupun pastinya nanti kan pemain-pemain diaspora mungkin ada yang nggak bisa datang. Mungkin ini kesempatan buat pemain-pemain Liga 1 atau lokal kita yang mungkin yang belum dapat kesempatan kemarin bisa dimainkan Mas Indri ya. Ya pastinya seperti itu Alfon. Maksudnya untuk jenjang mereka ya kesempatan di 2026 AFF kita juga belum pernah juara. Terus AFC. Yang AFC pun kita pernah ngalamin juga. Kita Piala Asia pernah 96 dengan golnya Mas Fit. Yang itu kan juga kita pernah masuk. Terus kemarin juga udah masuk ke 16 besar juga gitu. Jadi sebenarnya kita mampu, tinggal bagaimana
pelatih menerapkan strateginya apa, formasinya apa untuk pemain Indonesia. Kualitas pemain Indonesia juga tidak kalah jauh dengan pemain-pemain diaspora. Bener nggak? Bener Mas. Ya selama ini kan memang bener. Pemain diaspora oke, levelnya kalau JIJ jangan di ini. Tapi kalau yang lain kan masih bisa. Ya masih bisa. Emiliano Jonathan, siapa? Eliano Reinders. Mereka masih sebenarnya standar menurut saya ya. Ya masih sama lokal, masih sama Egy, sama Kambuaya. Berani. Cuman itu tadi kesempatan yang belum ada Mas, tapi tetap harus semangat lah buat kita sebagai pembina, sebagai penikmat juga, terus pelaku juga ya. Saya berharap federasi bisa memberikan kesempatan buat adik-adik kita untuk bisa berkembang. Siap. Kita ngopi dulu Mas. Boleh. Ini kopi kita dari Kopi Uang Mas. Woi. Mantap lah nih. Seruannya semangat merah putih lagi. Pasti. Wah ini buat timnas kita bagus sih. Ya, sebelum main harus minum ini harusnya. Iya, pemain-pemain harus seperti ini. Tapi jangan deh pemain mah. Pas. Semangat merah putih. Ada Aqua Viva Mas, original dan murni alami. Ini juga buat timnas kita ya nanti. Semuanya pakai buat timnas. Biar semangat. Iya, pastinya dong. Nah Mas, kita balik lagi nih Mas. Yep. Dengan kegagalan kita kemarin nih Mas, apa perlu gak sih nih program naturalisasi ini kita lanjutkan? Atau kita lebih fokus ke pembinaan pemain-pemain muda kita nih? Ya mungkin masih ada ya beberapa mungkin yang belum naturalisasi ini masih ada beberapa. Cuman ya saya sebagai pembina di grassroots ya tolong dong gitu. Jangan kita selalu ke diaspora, selalu ke naturalisasi. Padahal selama ini di sepak bola kita ini banyak loh talenta ya dari daerah Alfon deh. Iya, banyak sih Mas. Banyak kan? Banyak. Ya sekarang King Polo dari mana? Iya, benar. Bener nggak? Dari daerah sono kan? Iya. Padahal itu potensi sebenarnya. Tinggal pengembangannya, diasah kompetisinya, lagi ya. Berjenjangnya. Yang saya lihat selama ini ya saya berada di Jabodetabek, hanya Jabodetabek yang bisa. Mungkin daerah Jawa Barat juga ada lah. Beberapa swasta bisa menggelar dari mulai 10, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 16, 17. Nah ini yang harus dikembangkan sekarang. Ya saya berharap federasi bisa lebih bisa memilih juga ya. Memilih kompetisi. Padahal selama ini kompetisi yang berjenjang itu hanya di Jabodetabek aja. Padahal talenta tuh di Papua banyak Mas. Banyak banget Alfon. Kita pernah main ke Papua. Bagaimana anak-anak kecil itu bagus-bagus bermain tanpa sepatu, mereka ya menunjukkan kualitas. Terus di Ternate lah. Ya Ternate juga saya pernah datang ke sana. Sulawesi juga saya pernah ke sana. Bagaimana mereka punya potensi sebenarnya. Tinggal bagaimana dari pusat turun ke bawah untuk menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang. Padahal kompetisi yang berjenjang itu fondasi utama untuk timnas. Ya di Eropa lah jujur. Kita kan pernah di Eropa juga. Bagaimana mereka bisa top level kan? Nah dari top level itu kan nggak gampang. Prosesnya kan harus panjang. Dari mungkin 9 tahun naik lagi 10 tahun sampai ke yang 17 kita di Primavera dulu. Primavera dulu bagaimana kita ngelawan Del Piero, ngelawan Nicola Amaruso, ngelawan Buffon. Ya itu kan sepantaran kita semua gitu. Tapi kita belajar pengalaman itu yang teman-teman Primavera bawa ke sini. Makanya seluruh Primavera semuanya rata-rata jadi pelatih. Karena pengalaman plus bener. Kita belajar ya. Itu yang kita bawa. Makanya ya saya berharap PSSI, federasi terus sinergitas dengan pemerintah menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang, fair play, tidak ada curi umur, tidak ada ya istilahnya ya tanda kutip lah, ya memanfaatkan itu gitu. Ya saya bukan anti elite pro atau apapun, tapi ya tolong lebih fair aja. Siapa yang bagus ya masuk, siapa yang enggak ya harus
terus berkembang. Gitu. Natural lah Mas ya. Natural, betul. Kemudian Mas melihat permainan timnas yang kemarin nih, dan kita juga gagal kayak, apakah menurut Mas Indri ini Patrick Kluivert layak dipertahankan Mas? Kalau itu kembali ke federasi nanti ya, karena federasi pasti punya alasan memecat seorang pelatih kan gitu. Ya mungkin targetnya harus lolos Piala Dunia tapi nggak lolos, ya itu semuanya kembali. Cuman kan kita harus apa ya, harus memberikan evaluasi lah. Evaluasinya itu apa? Oh kesalahannya di mana? Nah itu yang harus pelatih tahu ya, ketahui juga gitu. Oh kesalahanku masang formasi umpamanya. Ya saya tidak mau membanding-bandingkan dengan era sebelumnya. Padahal sebenarnya kan era-era sebelumnya juga banyak hal yang seperti itu ya. Maaf, Luis Milla, Coach Shin, ya mereka punya apa ya istilahnya karakter masing-masing. Ya, Coach Shin yang keras gitu kan. Patrick Kluivert mungkin lebih kalem. Sebenarnya kalau Patrick Kluivert tuh yang saya lihat behind the team-nya. Kalau behind the team-nya Lanzat, Pastore itu kan bagus, jenius gitu. Cuman kenapa nih? Ada hal apa nih? Ada masalah apa nih kok dengan pemain yang materi seperti ini apa ya gagal? Berarti kan harus ada evaluasi, harus dikembangkan lagi untuk ke depan. Kita masih panjang ya, kita masih banyak project-project yang harus dikerjakan. 2026 ada, 2027 ada, AFF, AFC. Itu yang harus dikejar dulu. Ya saya berharap kompetisinya berjalan dengan baik, kompetisinya dari mulai bawah sampai atas bisa berjalan dengan baik juga, tidak ada konflik ya istilahnya. Ya semuanya biar tahu nih. Indonesia tuh punya pemain sepak bola yang handal lah kasarannya gitu. Banyak sebenarnya Mas ya. Banyak, tinggal bagaimana kesempatan mereka mendapatkan jam terbang dan jam bermain lebih banyak lagi. Kemudian nih Mas, ini kalau ya Mas ya, semisalnya Patrick Kluivert ini dievaluasi. Nah, dari Mas Indri sendiri punya nggak nih kira-kira siapa nih pelatih yang cocok buat gantiin dia? Apakah kita harus balik lagi ke Coach Sintayong seperti harapan sahabat bicara bola semua nih? Kalau hal itu kita nggak tahu ya, maksudnya siapapun pelatihnya. Ya kita tahu lah dulu Luis Milla bagaimana mempersiapkan tim Spanyol bisa sampai juara dunia itu butuh waktu loh. Benar. Tidak ya kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu loh. Ujuk-ujuk macluk gitu kan nggak mungkin kan. Maksudnya ya butuh proses. Coach Shin udah berapa tahun ya, terus Kluivert juga berapa tahun. Ya mereka sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah tinggal bagaimana kelebihan dan kekurangan itu di mix supaya jadi hebat nanti. Kalau saya sih nggak mau membanding-bandingkan siapapun ya. Kalaupun emang nanti pihak federasi mau mengganti Patrick Kluivert dengan si A, si B, si C itu mereka. Tapi ya tadi benahi dulu di kompetisinya supaya apa pemain-pemain kita yang di lokal ini juga mendapat kesempatan. Terus yang di diaspora juga nanti kesempatannya juga lebih banyak lagi. Pemain-pemain diaspora sekarang lebih banyak yang muda-muda. Miliano masih 20 tahun. Terus si siapa Mauro Zilstra itu masih muda juga. Nah kasih kesempatan mereka gitu. Yang senior tetap harus terus berkembang. Nah yang bawah didorong supaya apa? Sepak bola kita tetap harus berjalan. Jangan di atas terus nih. Tolong di bawah juga diperbaiki dong bos gitu loh. Jadi biar sinergitas ke atasnya tuh bagus. Makanya kenapa di Eropa itu pemainnya bisa naik levelnya top. Ya karena di bawahnya bagus. Dari grassroots-nya mereka bagus. Makanya yang dari awal saya bilang grassroots adalah pondasi utama bagaimana timnasnya bisa jadi lebih baik. Siap Mas. Ini satu lagi Mas. Di Indonesia ini kita kan sudah banyak pelatih-pelatih yang muda yang bagus-bagus lah. Itu juga teman-temannya Mas Indri juga, senior-senior saya juga. Ya bisa saya bilang Mas Indri juga oke lah. Ada pengalaman lah. Nah seperti kayak Bima Sakti, Mas Bima, Mas Kurniawan, Mas Nova dan lain-lain kan. Apakah itu juga bisa layak Mas diberi kesempatan oleh federasi untuk menahkodai timnas kita ini? Ya sebenarnya semuanya tinggal bagaimana federasi ya. Kalau saya kan pernah ya sama Mas Bima di pembinaan usia walaupun di U16 sama 17 kemarin kan 2019 sampai 2023.
Terakhir kita Piala Dunia U17 yang di Indonesia. Karena kan kita dapat jatah lah tuan rumah, jadi otomatis kan. Nah kalau sekarang kan eranya Nova Arianto sama Tommy Adik. Ya mereka biarkan berkembang. Sebenarnya mereka dapat kesempatan loh. Ya sekarang maaf di SEA Games ada loh. Ya maaf Coach Indra didampingin sama pelatih-pelatih muda. Kurniawan, Bima Sakti, Zulkifli, Sahari. Ya biarkan mereka juga dikasih kesempatan supaya apa? Nanti dia sudah dapat ilmu banyak, mereka bisa naik level lagi, pegang atau megang senior. Nah ini yang harus dikasih kesempatan. Selama ini kan jarang ya Mas Alfon, maksudnya pelatih kita di Liga 1 lah contoh. Iya sih. Enggak semuanya dapat kesempatan loh. Benar. Kenapa? Ya itu tadi kembali ke owner, ke pemilik klub. Kasih kesempatan dong teman-teman kita. Yang sekarang banyak ya, jujur saya kasihan dong teman-teman kita yang udah apro. Padahal apro di Indonesia itu belum banyak ya. Padahal di Jepang itu udah hampir 5.000. Mereka di akademi semua loh, Pon. Serius, Mas? Iya, apro itu di akademi. Makanya di Indonesia oke apro, sekarang kasihan loh ada yang di Liga 4, maaf Liga 3. Ya kan? Kenapa mereka ya harus belajar lagi lah kalau menurut saya. Saya pun juga kalaupun dikasih kesempatan ya saya akan terima tantangan itu. Karena kalau nggak kita terima, kita nggak tahu sampai sejauh mana kemampuan kita. Tapi kalau kita terima terus jelek ya oke, enggak apa-apa, itu bagian dari pengalaman untuk kita bisa belajar lagi lebih baik lagi untuk menangani sebuah tim. Kan tim itu kan banyak, ada behind the teamnya. Mulai dari asisten kiper, asisten 1-2, kitman, analisis, measure semua. Itu kan satu bagian, tidak bisa dikelompok-kelompokkan. Namanya satu tim ya udah. Tim behind the team di kepelatihan, behind the team di pemain. Ya saya berharap ini siapapun nantilah di Indonesia bisa berkembang, sepak bola kita lebih maju lagi. Ini udah sebenarnya tinggal satu langkah lagi, satu langkah lagi, tapi tetap semangat. Pantang menyerah, harus tetap berjuang untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Luar biasa sahabat bicara bola legend saya satu ini, top. Kita doakan juga Mas Indri sukses. Amin. Di manapun Mas Indri melatih, semoga bisa meng-create atau menciptakan striker-striker yang top kayak Mas Indri. Amin, terima kasih. Supaya bisa membela timnas kita. Amin. Mas Indri makasih banyak waktunya. Sama-sama Mas Alfon. Sampai ketemu undangannya. Lagi. Ditunggu info-infonya. Oke, siap aman itu. Nanti kita kode-kode. Siap. Oke sahabat bicara bola, terima kasih. Saya Alfonsus Kelvan dari Bicara Bola. Mohon pamit, undur diri. Jangan lupa subscribe untuk update selalu tentang sepak bola nasional Indonesia. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Bye.